Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sejarah sekilas tentang Nahdlatul Ulama. Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik, kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum sudagar, yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Sementara itu, keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini. Melalui jalan pendidikan dan organisasi, gerakan yang muncul pada tahun 1908 itu dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana. Setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni madhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak dijarahi karena dianggap bid'ah, gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan HOS Cokro Aminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman menolak pembatasan bermadhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta tahun 1925. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz, yang diketuai waktu itu oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Sahabat yang berbahagia, berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian
juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU yang dijadikan dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Itulah sekilas tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.